Hai. Good luck. Oke. Hai semuanya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat bolu pandan tanpa oven, tanpa mixer. Ini dia bahan-bahannya. Telur, gula, garam, vanili, tepung terigu protein sedang, santan, terus pakai pengembang ragi instan dan mentega yang sudah dicairkan. Sebelum kita membuat adonan tepungnya, ada 4 hal yang harus kita siapkan di awal. Yang pertama adalah santan dan daun pandan kita blender menjadi satu sampai menghasilkan cairan santan sebanyak 120 ml. Yang kedua, siapkan mentega cair. Caranya adalah kita nyalakan kompor, isi air di teflon, terus kalau airnya sudah mendidih, wadah berisi mentega kita taruh di atas teflon. Tinggal diaduk-aduk sampai menteganya cair. Ingat, menteganya ditaruh di atas kompor dalam kondisi api sudah mati ya. Yang berikutnya, yang ketiga, kita menguji apakah raginya aktif atau tidak. Di sini sudah ada air hangat. Tambahkan ragi, sedikit gula, aduk sampai merata. Kalau raginya aktif, nanti dia akan mengembang dalam 5-8 menit. Kita tunggu ya. Hal keempat yang perlu kita siapkan adalah mengoleskan mentega dan tepung ke panci agar nanti adonan tidak lengket. Ini diameter 18 kali tinggi 8 cm. Jadi semua permukaannya diolesi dengan mentega sampai merata. Selanjutnya adalah menaburkan tepung ke panci sampai rata. Ini dia panci yang sudah diolesi dengan margarin dan tepung. Setelah 4 hal tadi kita siapkan di awal, sekarang waktunya menyiapkan adonan bolu pandan. Masukkan telur. Pada nyadar nggak ya, kalau telur ini berbeda dengan telur yang tadi di awal video. Jadi tadi telurnya itu ternyata telur ketiga udah nggak fresh. Jadi betina itu adalah ayam betina yang tinggal bersama kami. Ya Tuhan, busuk. Tambahkan gula. Ini gula palem ya. Segini aja ya. Udah segini aja deh, nanti toppingnya aja yang manis. Ini gulanya sudah cukup halus. Masukkan garam. Kenapa ada garam? Sedangkan sebenarnya kita kan mau bikin bolu manis ya, tapi kok ada garam? Soalnya garam itu adalah untuk penyeimbang, untuk gurih-gurih. Ini dikit aja ya. Dikit aja. Celing. Dah, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit dengan cara diayak. Sebenarnya untuk menghindari ada tepung yang bergerindil. Nih ya, mudah-mudahan cukup ya wadahnya. Kalau nggak cukup nanti kita ganti wadah. Terus campur sampai merata. Harusnya tadi masukin adonannya dikit-dikit aja ya. Selanjutnya nanti yang kita masukkan adalah santan. Masukin sekarang aja ya santannya, biar gampang adonnya. Ini dia santan yang sudah dicampur dengan daun pandan. Masukinnya gak usah terlalu banyak dulu ya. Oh ya, ngapain sih repot-repot bikin bolu tanpa mixer, tanpa oven? Bukannya repot-repot ya, tapi sebenarnya ya emang gak punya mixer, gak punya oven sih. Gak punya karena belum punya tempat buat nyimpannya. Nanti kalau udah ada tempat di rumah ini buat nyimpannya, ntar deh kita bikin video yang lebih proper.
Soalnya oven itu kan jarang dipakai ya, jadi kita butuh tempat untuk menyimpannya karena dia akan lebih sering disimpan daripada dipakai. Mixer juga gitu. Kayak kurang air ya, kurang. Ini kayaknya nanti warnanya bukan hijau deh, karena pakai gula palem. Jadi kemungkinan nanti warnanya coklat. Kita benar-benar menduga loh, benar-benar menduga-duga. Karena baru ini sebagai percobaan pertama. ini sayang deh, sayang nggak sih? Sayangnya ini mejanya udah bersih loh. Masukkan raginya ya. Yuk, masuk. Aduh, kebanyakan nggak sih ini? Lancaran nggak ya ini nanti? Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Usahakan sampai tidak ada adonan yang bergerindil. Kunci bikin sebuah masakan itu adalah sabar. Jadi kalau kita nggak sabar, hasilnya sudah pasti tidak memuaskan. Kalau kita tidak sabar tapi hasilnya memuaskan, itu berarti beruntung. Dalam hidup ini kadang orang berusaha kalah loh sama orang yang beruntung. Tapi percaya deh, orang yang beruntung akan kalah dengan orang yang bersyukur. Selanjutnya yang terakhir adalah kita masukkan mentega cair. Semoga adonan ini nggak terlalu cair ya. Aduk lagi. Ingat kuncinya adalah sabar. Tapi nggak tahu ya, saya itu sama suami meskipun hari libur panjang tapi tetap lebih senang di rumah. Kalau suami saya itu kan udah punya ruang kerja sendiri di rumah, jadi dia PW di sana, bisa seharian di sana. Kalau nggak dipanggil makan dia nggak datang. Terus kalau nggak kalau nggak disuruh mandi dia nggak mandi. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita ambil panci. Kita tuangkan ke panci ya. Ini dia pancinya. Kita tuangkan. Bener deh. Saya penasaran hasilnya. Karena sebenarnya ini percobaan pertama. Semoga memuaskan ya. Kita di rumah ini mau kuenya gagal, mau kuenya berhasil, doyan makan. Senang makan, ini namanya makanan rekreasional buat kita. Jadi karena biasanya kita makan menu yang sehat. Ini sehat gak sih sebenarnya? Sebenarnya kurang sehat ya, karena ada tepungnya. Tepung itu kan sudah mengalami proses pengolahan yang sangat panjang sampai akhirnya tiba di tangan kita. Coba, bisa warna bisa seputih itu, bisa tahan lama, enak simpan di kulkas. Tapi nggak apa-apa deh. Sekali-sekali nyenengin suami. Masa dibetein suami terus karena ngasih ikan pepes. Oh ya, kemarin pas bikin ikan pepes sebenarnya mau bikin video reaksi suami makan kan, tapi karena reaksinya benar-benar di luar dugaan nggak jadi deh. Jadi dia tuh bisa diam sepanjang makan karena nggak suka dengan apa yang dia makan. Jadi dia tuh nggak suka ikan basah, dia sukanya ikan harus digoreng kering atau nggak disantan gitu, digulai. Ya sudahlah, nggak apa-apa dikeselin suami sesekali karena kasih makanan sehat. Nah, besoknya kita kasih ini buat manjain. Ini tinggal ditutup dan diamkan selama 1 jam. Diam ya, dia harus diam loh. Namanya didiamkan berarti harus diam kan. Kamu harus diam ya selama 1 jam ya. Oke? Don't move. Please ngembang ya. Hai
sudah 1 jam, sebenarnya sih 1,5 jam. Sakit hati aku, udah gak semangat aku. Cayu. Ini dia adonan yang siap untuk dipanggang, tapi kita panggang pakai kompor. Ini dia proses memanggang tanpa oven. Adonan bolu ditaruh di atas kompor dengan api sangat kecil. Tungkunya ditumpuk, terus dikasih sarangan, lalu panci. Ini dia ternyata mengembang ya. Sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti sudah siap untuk diangkat. Apinya sudah dimatikan. Biarkan tetap di dalam panci sampai suhunya agak dingin. Nah, ini dia bolu pandan yang dipanggang selama 1 jam di atas kompor. Sekarang kita tuang ke dalam piring ya. Ini baunya benar-benar kental, bau ragi, karena tadi kan pakai ragi instan. Oke, semoga nggak gosong ya. Ya, lanjut. Ini teksturnya mirip-mirip bika Ambon. Aroma pandannya kecium. Oke, kita tuang lagi ya. Sudah lah ya, nggak apa-apa, nggak sempurna. Ini tinggal diparut kasar aja ya di atas adonan, di atas bolu, tinggal dirapikan. Apa-apa ya, tadi udah cuci tangan. Ini dia bolu pandan tanpa mixer, tanpa oven.